saya menanggapi sebentar dan kemudian dibuka diskusi melalui chat ya. Saya harap kita bisa menyetujui tata cara ini karena ini untuk mempersingkat waktu juga, dalam arti kita tidak menggunakan banyak waktu dalam bicara, tapi Pak Antonius Tanan yang diberi waktu yang banyak, karena kita bertemu dengan seorang pakar yang sungguh-sungguh ahli di dalam entrepreneurship. Baik ya, kita akan mulai Pak Antonius Tanan, kita akan mulai ya Pak Antonius Tanan. Baik, Pak. Kemudian saya menyerahkan waktu penuhnya kepada Pak Antonius Tanan. Oh, baik. Ya, terima kasih Pak Minggus. Saya share bahan saya ya. Iya. Oke, sudah terlihat ya Pak ya? Iya, sudah terlihat. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ini tema yang diberikan kepada saya, yaitu tentang biblical entrepreneurship. Saya mau pelajari entrepreneurship. Kalau biblical nih saya amatiran, Bapak Ibu sekalian. Saya hanya pembelajar mandiri tentang hal ini. Tentu Bapak Ibu sekalian ada yang pakar dalam bidang ini, nanti senang sekali kalau bisa mengkontribusi, memperkaya apa yang merupakan hasil renungan pribadi saya. Nah, Bapak Ibu, saya akan mulai tentu dengan entrepreneurship-nya dulu. Nah, saya ingin menyampaikan ada ini statement-statement yang berkaitan dengan entrepreneurship yang menurut saya itu penting kita ketahui. Statement pertama adalah Resor Suro. Resor Suro ini seorang pengajar, seorang profesor dari MIT yang pernah menjadi wakil presiden dari Asosiasi Ekonom Amerika. Dia mengatakan begini, there are no institutional substitutes for individual entrepreneurial change agents. The entrepreneur winners of the game become wealthy and powerful. But without entrepreneurs, economies become poor and weak. The old will not exist, the new cannot enter. Bapak Ibu, para entrepreneur itulah yang menyediakan lapangan pekerjaan, menjadi pembayar pajak, yang akhirnya menggulirkan roda ekonomi yang menciptakan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu bisa rasakan sekarang ketika ekonomi harus berhenti karena COVID, banyak hal yang terjadi. Ya, berhenti hanya dalam waktu pendek saja, tapi luar biasa sekali dampaknya untuk itu. Nah, Bapak Ibu, kenapa dikatakan the old will not exist? Karena perusahaan yang bisa lewat 100 tahun tidak banyak. Ya, ada yang pernah menghitung rata-rata perusahaan di Amerika sekitar 30 tahun. Termasuk perusahaan keluarga, Bapak Ibu. Statistik mengatakan bahwa perusahaan keluarga dari generasi satu masuk ke generasi kedua yang bertahan itu kira-kira sepertiga. 2/3 hilang, ya bisa dijual, dihentikan, dan lain-lain. Dari generasi kedua masuk ke generasi ketiga, itu kira-kira tinggal separohnya, tinggal 15%. Dari ketiga ke empat, ya itu kira-kira yang eksis 3-5%. Saya kira Bapak Ibu di Semarang belum lama ini tahun lalu menyaksikan sebuah perusahaan keluarga berhenti. Ya. Dan itulah arti the old will not exist. Dan kalau tidak ada entrepreneur itu, yang new cannot enter. Nah, sehingga inilah salah satu dasar ya Pak Ciputra mempromosikan bahwa entrepreneur harus sengaja diciptakan oleh kita untuk mengangkat kesejahteraan. Nah, kemudian Bapak Ibu, 2008 dalam World Economic Forum, Karen Wilson dari Kaufman Foundation menyampaikan sebuah speech ya. Nah, speech-nya mengatakan, today katanya, ini Bapak Ibu bayangkan suasananya sedang krisis ya 2008 di Amerika. Today we are facing massive global challenge that extend well beyond the economy. Innovation and entrepreneurship can show a way forward for solving the global challenge of the 21st century. Nah, sekarang mulai dilihat bahwa entrepreneurship, Bapak Ibu sekalian, tidak sekedar dalam bidang bisnis ya, tapi bisa menciptakan nilai-nilai lain. Yang dia katakan solving global challenge of the 21st century. Nah, sehingga Bapak Ibu pengertian entrepreneurship kita bisa sempitkan saja, artinya buka usaha atau memajukan usaha, atau kita melihat secara luas tentang pola pikir, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan tertentu yang menciptakan kemajuan
yang bisa menyelesaikan global challenge, ya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat nanti kedua-duanya, ya. Namun saya akan banyak soroti pengertiannya yang luas, Bapak Ibu. Nah, sekarang Pak Ciputra sendiri mendefinisikan secara luas, ya. Beliau mengatakan, entrepreneur apa sih? Beliau mengatakan mengubah kotoran dan rosokan menjadi emas. Yang tidak berharga jadi berharga. Yang dianggap tidak ada artinya di tangan seorang entrepreneur menjadi sesuatu yang sangat berarti. Ya, Pak Ciputra menjadikan hidupnya sendiri sebagai sebuah produknya dia, Bapak Ibu, ya. Dia dilahirkan dari keluarga sebenarnya cukup baik, menengah, tapi ketika ayahnya ditangkap Jepang, itu langsung melorot, ya, kondisi ekonominya. Menjadi seanak yang miskin, Bapak Ibu, ya, yang punya kesulitan ekonomi. Namun dia berhasil mengubah hidupnya, mencapai berbagai prestasi, termasuk prestasi dunia, Bapak Ibu, ya. Nah, itulah sebuah kisah yang mengubah kotoran rosokan menjadi emas. Nah, Bapak Ibu, filosofi ini filosofi yang dipegang di grup Ciputra sebagai entrepreneurship, yaitu mengubahkan yang tidak bernilai menjadi sangat bernilai. Ya, tanah yang dianggap kurang bernilai menjadi bernilai. Ya, karena ada nilai-nilai baru yang ditanamkan di sana untuk itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ini kena hang nih. Saya butuh bantuan panitia untuk upload bahannya, Pak. Ya, ini kadang-kadang suka crash begini nih. Bapak bisa bantu bahan yang dikirim ke saya. Saya kirimkan. Ya. Apakah bisa Pak Minggus? Kalau ini saya akan ulang dari depan, tapi saya harus keluar dulu. Sudah Pak, sudah saya share. Saya share, belum kelihatan di screen saya. Yang lain sudah kelihatan nggak di screen? Sudah sih Pak. Dosen di dekat saya sudah bisa lihat. Saya kok hilang ya? Mungkin saya harus keluar dulu nih Pak nih. Sebentar. Ada yang belum. Punya saya ini, kayaknya punya saya. Ini hang ya. Saya keluar dulu sebentar ya Bapak Ibu sekalian. Nanti saya masuk lagi ya. Saya harus log off dulu ya. Oke. Saya log off dulu. Kenapa? Punyanya Pak Tanan ditutup dulu kelihatannya Pak. Iya, saya tutup dulu ya. Tapi kalau bahannya dari sana, saya pakai device lain. Saya coba pakai device lain ya Pak ya. Saya masuk dengan device lain. Iya. Kadang-kadang seperti ini saya mengalami. Bu Pauline, tayangannya bisa. Bagaimana PowerPoint-nya dari Pak Dodi bisa ditayangkan. Sudah saya Kok. tayangkan. Kok punya saya kok nggak bisa lihat ya? Bapak Ibu silakan ditampilkan di kolom chat kalau masih ada yang belum bisa. Di saya sih sudah saya sharing Pak. Punya aku belum. Di punya aku belum terlihat, Pauline. Oke, ya, sip. Sudah, Pak? Sudah terlihat, Pak Tanan. Sudah.
ini sih ada yang sudah terlihat, ada yang belum terlihat. Punya aku sudah terlihat sekarang. Oke. Bentar, tunggu. Ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini ada problem teknis sebentar. Pak Tanan sedang mengganti device-nya, ya bisa masuk lagi nanti. Halo Pak, sudah terlihat Pak? Oh, Oke, ya, sorry. oke, ya, ya, ya. Ya, makasih. Olin, di unmute dulu ya untuk Pak Tanan. Oke, makasih. Suara saya sudah terdengar ya Pak ya sekarang ya? Oke, sudah. Oke, ya baik, bisa ganti slide-nya. Tadi. Ya, masih terus ya, masuk lagi. Ya, oke, mulai ini. Nah, pengertian mengubah kotoran rongsokan menjadi emas itu punya tiga pengertian penting. Pertama adalah proses kreatif dan dramatis. Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin kan bahwa kotoran rongsokan didiamkan saja itu bisa jadi emas. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Saya menamakannya itu sebuah proses yang kreatif dan dramatis. Itu yang pertama. Yang kedua, silakan klik yang kedua. Penerimaan target audit. Emas sesuatu yang berharga untuk kita. Jadi Bapak Ibu tidak sekedar sesuatu yang kreatif, sesuatu yang unik, tapi yang diterima oleh target audiensnya. Seperti emas dianggap berharga oleh pasar. Dan yang ketiga, ya silakan ketiga klik berikutnya. Nah, untuk itu ada pelipat gandaan sumber-sumber. Artinya apa? Ada value creation yang sengaja diciptakan. Nah, jadi Bapak Ibu, pemahaman sederhana, bahasa sederhana, mengubah kotoran rongsokan menjadi emas, artinya pertama, ada proses kreatif dan dramatis, kedua, penerimaan target audiens, dan ketiga, pelipat gandaan sumber-sumber. Oke. Nah, berikutnya. Nah, sehingga Bapak Ibu, Profesor Alam Gib ini menyimpulkan menurut saya dengan sangat baik ya tentang entrepreneurship itu. Jadi dia melihat entrepreneurship tidak sekedar sebagai sebuah pengetahuan, tetapi sebuah perilaku. Beliau mengatakan entrepreneurship is a set of behaviors, attributes, and skill that allow individuals. Tolong sebelum ini ya. Setelah ini ya. Oke, setelah ini ya, oke, ya. Sebelumnya, Ibu, sebelum ini, ya ini ya. That allow individual and group to create change in innovation, compete and even enjoy higher level of uncertainty and complexity. Sangat menarik Bapak Ibu ya buat entrepreneur bahwa uncertainty dan complexity adalah sesuatu yang dia bisa enjoy. Nah, ini akan muncul pertanyaan, kenapa dia bisa enjoy itu? Tapi nanti ya mudah-mudahan at the end saya bisa masih nanti berbagi lagi untuk ini. Nah, coba slide berikutnya. Nah, Kuratko ini salah seorang top lecturer ya dalam bidang entrepreneurship di Amerika Serikat. Ya. Nah, dia mengatakan entrepreneurship is a dynamic process of vision change and creation. Jadi Bapak Ibu sesuatu yang dinamis ya. Ya, ada visi, ada perubahan dan penciptaan. It require an application of energy and passion toward the creation of implementation of new idea and creative solution. Oke, jadi itu dinamis ya, bukan sesuatu yang biasa-biasa saja ya, tapi sesuatu yang ada dinamikanya. Ya, baik berikutnya. Nah, kajian pustaka Bapak Ibu sekalian terhadap pemikiran-pemikiran besar dalam bidang entrepreneurship menghasilkan 3 kata kunci. Satu yang berkaitan dengan risk, dengan pengambilan risiko. Yang kedua,
berkaitan dengan innovativeness, yaitu tindakan-tindakan berinovasi. Dan yang ketiga, berkaitan dengan tindakan untuk mencari dan menciptakan opportunity. Nah, sehingga ya di dalam kami mengajarkan entrepreneurship, kami mengatakan ada 3 kata kuncinya. Ya, kalau diurut dari permulaan, mulai dengan opportunity. Bagaimana identified opportunity? Kedua, bagaimana opportunity-nya dimanfaatkan dengan menghasilkan produk atau jasa yang inovatif. Sehingga pelanggan tidak bisa tidak bilang tidak. Ketika itunya selesai diformulasikan, juga harus punya keberanian untuk mengambil resiko, untuk mengeksekusi itu. Ya, 3 kata kunci Bapak Ibu ya. Opportunity, innovation, dan risk taking. Ya, calculated risk taking. Ya, satu pengambilan resiko yang terukur. Baik, berikutnya. Nah, kalau hanya dijadikan satu kata, Bapak Ibu, Peter Drucker, ini scholar dalam bidang bisnis dan manajemen yang sudah meninggal, tapi pikiran-pikirannya hebat, ya. Dia mengatakan begini, not all small business owners are entrepreneurs. Innovation is the specific instrument of entrepreneurship. Secara sederhana begini, Bapak Ibu, ya. Kalau saya membayangkan saya ketemu dengan Peter Drucker. Peter Drucker akan mengatakan, tidak semua loh orang yang katanya punya usaha, itu bisa nyebut dirinya adalah seorang entrepreneur. Ya, jadi kalau ada seseorang mengatakan pada Peter Drucker, saya ini entrepreneur. Saya akan menebak kira-kira pertanyaan Peter Drucker begini. What is your last innovation? Inovasi apa yang terakhir kamu sudah lakukan? Siapa yang bisa menjawab itu, boleh menyebut dirinya seorang entrepreneur. Nah, itu kata kunci kalau dipendekkan hanya dalam satu kata, Bapak Ibu ya. Baik, berikutnya, slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, saya sekarang bereksplorasi nih Bapak Ibu ya, tentang kata inovasi itu dari mana sih? Kalau sekarang saya mulai masuk ke biblical, ya. Saya mulai melakukan eksplorasi diri. Ya. Ternyata ya konsep innovation itu kalau bahasa Greek-nya itu koinotomia, yang sebenarnya akar katanya adalah kainos atau baru. Ya sangat menarik ya kalau kita ini agak jauh ya, baru sama inovasi kayaknya nggak nyambung ya. Kalau dalam bahasa Yunani ternyata dekat ya, bahwa itu dekat dengan kata baru. Nah, lalu saya eksplorasi. Waduh, ini kata baru di Alkitab punya arti apa ya? Baik, berikutnya. Ya. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, waktu saya eksplorasi menggunakan Strong Concordance, saya menemukan 3 arti daripada baru. Baru pertama itu sesuatu yang baru dibikin, masih fresh, belum dipakai. Ya, ini contohnya di Yohanes 19:41. Waktu Tuhan Yesus dikuburkan, katanya itu kuburnya kubur yang baru, belum pernah dipakai. Nah, itu arti baru pertama. Ya, seperti kita beli sayur, Bapak Ibu ya, di pasar, sayur yang baru artinya ya baru dipetik, masih fresh. Tapi ada juga pengertian baru yang kedua, yaitu new with as recently made is superior to what it succeed. Ya, sesuatu yang baru ya, yang lebih bagus dari yang baru sebelumnya. Nah, kalau di dalam Alkitab digunakan untuk 2 Petrus 3:13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi nanti bumi yang akan datang, Bapak Ibu ya, maksudnya tidak aneh, tapi pasti lebih baru dari kita. Kalau membayangkan dalam dunia sehari-hari, Bapak Ibu ya, ketika mobil Toyota kah, Honda kah, mengeluarkan model yang baru. Nah, itu pengertiannya bukan sekedar mobil yang baru keluar dari pabrik benar-benar baru, tetapi ada model baru. Itu pengertian kedua. Tapi yang menarik ada pengertian yang ketiga, Bapak Ibu. Karena dalam pengertian ketiga itu sangat dekat dengan pengertian yang biasa dikatakan di dalam entrepreneurship sebagai radical innovation. Yaitu apa? Ya, slide berikutnya. Yaitu sesuatu yang benar-benar baru yang nggak pernah kepikir sebelumnya. Uncommon, unheard. Itu dikatakan apa di dalam Alkitab? Yaitu dalam Markus 1:27, ketika orang mengatakan Tuhan Yesus memberikan ajaran yang baru. Barunya itu bukan sekedar fresh, barunya bukan sekedar ini model baru, tetapi ini benar-benar baru. Dan termasuk kalimat dalam Galatia 6:15, ketika Paulus menuliskan menjadi ciptaan yang baru. Baru di situ, itu adalah baru yang novel. Baru yang sangat luar biasa. Yang menurut pendapat saya,
itulah keserupaan dengan Kristus yang harus kita terus kejar sampai kita mati, dan mungkin kita tidak akan pernah sampai. Karena begitu baru, begitu luar biasa. Nah, 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, baru itu, baru yang itu loh. Ya, yang berbeda dengan dua baru yang lain. Ya. Yuk, slide berikutnya. Ya. Bisa slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, kalau di dalam entrepreneurship ya ada yang menuliskan ya, baru itu ada yang incremental, barunya sedikit ya, substansial penting, tetapi ada juga yang radikal. Nah, saya membayangkan baru yang tadi katakan Alkitab itu yang radikal, Bapak Ibu. Ini luar biasa sekali ini. Undangan kita yang diberikan pada kita oleh Tuhan ketika kita dipanggil menjadi anaknya adalah membangun kebaruan yang kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Saya membayangkan barangkali idealnya begini Bapak Ibu ya. Kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam kebaruan. Kita nggak ketemu teman ya 1 tahun. Ketemu lagi dia bilang, kamu kok beda ya. 1 tahun saja sudah mengubah hidupmu luar biasa. Aku kok lihat hal-hal yang tidak aku lihat 1 tahun yang lalu. Nah itulah. Continuous. Sesuatu kebaruan yang terus berjalan ya Bapak Ibu. Dan ya ujungnya apa? Kita ingin menjadi keserupaan pada Kristus. Jadi tidak pernah berhenti untuk itu. Ya. Baik, berikutnya. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu ya. Apakah kita ini sifat ingin menciptakan yang baru itu sudah ada dalam diri kita? Ya Bapak Ibu, saya akan cepat dan Bapak Ibu pasti pernah mempelajari. Ini refleksi saya sebagai orang alam. Satu kali saya berpikir, apa kata kerja pertama di dalam Alkitab? Bapak Ibu, kata kerja pertama dalam Alkitab itu to create. Ciptaan apa? Creation. Pencipta apa? Creator. Orang yang rajin mencipta itu apa? Orang yang kreatif. Bapak Ibu, kalau perhatikan kejadian 1 dan kejadian 2 di kacamata saya, itu adalah Tuhan mendemonstrasikan tentang apa? Tentang kreatif ekonomi. Kata kreatif ekonomi menurut saya sebenarnya sudah didemonstrasikan dalam kejadian 1 dan kejadian 2. Sekarang Bapak Ibu, saya ingin ajak Bapak Ibu lihat yang kedua. Bumi belum berbentuk, kosong dan gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Bayangkan tadinya belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Sekarang terjadi bentuk. Kita pergi ke dunia, ada tempat-tempat yang sangat indah. Tempat-tempat yang diisi dengan manusia, dengan hewan, dengan tumbuhan. Gelap gulita, sekarang kita lihat terang, Bapak Ibu. Bukankah itu sebuah perbedaan ekstrim? Bukankah itu seperti kita membedakan antara kotoran rongsokan dengan emas? Kalimat entrepreneurial menurut saya sudah ada di dalam pasal pertama, ayat pertama di dalam Alkitab. Bahwa Tuhan mencipta sesuatu itu dramatis dan kreatif, Bapak Ibu. Ya, yuk berikutnya. Nah, sekarang manusia kan Bapak Ibu ciptakan, ya. Diciptakan apa? In the image of God. Imago Dei. Ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam pemahaman kita bersama, artinya apa? Daya kreatif itu ada di dalam diri kita. Karena Tuhan menciptakan di dalam gambar dan rupanya Dia. Nah, saya ingin cerita, Bapak Ibu. Dalam imajinasi saya, itu proses bagaimana. Ayo berikutnya. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ya, apa tugas kreatif yang diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa? Ya. Pertama, saya melihat begini, ya, waktu Adam dan Hawa berada di Taman Eden, tidak ada kursi, tidak ada bangku, tidak ada makanan bisa ditaruh, tidak ada sendok, tidak ada garpu. Tuhan menyediakan segala sesuatu sebagai bahan mentah, tapi Dia memberikan kepada manusia kreativitas untuk menciptakan solusi bagi dirinya sendiri. Secara lebih spesifik adalah ketika Adam diminta memberi nama binatang. Bapak Ibu, dalam kacamata saya bukan memberi nama binatang seperti sekarang ya, ada yang namanya Blackie, yang namanya apa, tetapi melakukan kategorisasi atau katalogisasi gitu, ya. Itu sebuah proses mencipta. Nah, Bapak Ibu bayangkan kondisi Adam pada saat itu, belum ada contohnya. Saya kalau dalam pelatihan sering memberikan contoh begini. Sebutkan nama anjing, wah banyak yang hafal. Tapi ketika saya bertanya begini, apa nama sepatu Anda? Namanya, bukan mereknya loh, saya tanya. Sepatu Anda namanya apa? Wah, semua diam. Karena kita tidak terbiasa memberi nama pada sepatu kita.
Nah, Bapak Ibu, Adam waktu dia melakukan kategorisasi itu belum ada contoh. Itulah kreativitas, Bapak Ibu. Nah, berikutnya. Ya. Nah, baik, terus aja klik sampai saya punya 3 poin. Ya, oke. Nah, Adam dan Hawa harus memecahkan banyak persoalan yang belum ada contoh atau best practice pemecahan. Nggak ada. Jadi dia tidak bisa mengatakan, nggak ada, saya belum pernah mengalami ini. Kita sering jadi alasan, Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi satu masalah atau diminta atasan kita menyelesaikan sesuatu, kita mengatakan, saya belum pernah melakukan ini. Contohnya mana? Nature daripada kita sebagai ciptaan Tuhan, kalau kita ikut Adam, adalah kebiasaan untuk memecahkan masalah yang baru. Nah, sehingga kemampuan memecahkan masalah atau problem solving dan inovasi, itulah jadi bekal keluarga Adam ini. Dan tanpa kemampuan solusi kreatif, keluarga Adam tidak bisa bertahan di dalam kehidupannya dia. Walaupun dia sediakan segala sesuatu, ingat suatu kali juga dia punya anak dan banyak challenge di dalam hidupnya dia. Dan dia harus ciptakan itu solusinya. Baik, berikutnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalimat ini juga merupakan kalimat entrepreneurship. Bapak Ibu mungkin hafal kalimat ini ya, ada lagunya segala ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya, rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan. Bapak Ibu, kalau saya ganti dengan tak berkesudahan dengan kata lain, namanya keberlanjutan. Bukankah saya bisa ringkas ayat ini dengan satu kalimat saja? Yaitu, keberlanjutan dijamin oleh kebaruan. Saya ulangi Bapak Ibu. Keberlanjutan dijamin oleh kebaruan. Keberlanjutan hidup kita sebagai human being dalam menghadapi COVID-19 ini adalah dijamin oleh kebaruan-kebaruan yang bisa kita ciptakan. Keberlanjutan kita sebagai bangsa Indonesia bisa bangkit melawan COVID-19 ini dijamin oleh kebaruan-kebaruan yang harus kita ciptakan. Termasuk keberlanjutan dari sekolahnya Bapak Ibu sekalian. Akan dijaminnya oleh kebaruan, bukan oleh donatur. Tapi kebaruan-kebaruan yang akan diciptakan oleh timnya menciptakan ini. Ya, tak berkesudahan, itu keberlanjutan. Ya, kenapa? Karena selalu baru. Dan itu cirinya Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Dan besar kesetiaannya. Ya. Baik, Bapak Ibu kita lihat slide berikutnya. Nah, sekarang Bapak Ibu, entrepreneurship untuk siapa saja. Nah, ini Pak Ciputra yang mengatakan, Bapak Ibu. Beliau mengatakan kata gaps. Ya, dari apa? Government, academician, business, and society. Entrepreneurship itu satu spirit. Kalau seorang entrepreneur masuk ke government, bukan artinya Bapak Ibu, lalu dia cari objekan, cari kontraktor. Teman-temannya dikasih objekan. Bukan. Spiritnya yang dibawa. Jadi, kalau satu orang yang berjiwa entrepreneur menjadi bupati, dia akan mengubahkan kabupaten yang miskin menjadi kabupaten yang sejahtera. Kota yang semrawut menjadi kota yang rapi. Kalau dia menjadi academician, dia akan mengubahkan anak-anak yang dianggap tidak punya harapan menjadi anak-anak berprestasi. Kalau dia masuk ke dalam bisnis, dia membuat yang tidak ada, bisnis yang tidak ada menjadi ada, yang kecil menjadi besar. Kalau berada dalam sosial, dia akan mengubahkan daerah kumuh menjadi daerah wisata. Ya, gimana contohnya Bapak Ibu? Yuk kita lihat slide berikutnya. Ya, saya masih melihat generasinya masih ya bersentuhan dengan Romo Mangun ya. Ya, melihat waktu dia masih ada dan lain sebelum dia meninggal tahun 98 ya. Bapak Ibu, Romo Mangun seorang social entrepreneur. Mengubahkan Kali Code yang kumuh menjadi tempat wisata. Saya karena bertanya begini. Anggaplah ada satu orang bertemu ya dengan Peter Drucker lagi lah Bapak Ibu mengatakan saya punya toko. Lalu Peter Drucker bertanya, inovasi kamu yang terakhir apa? Oh, dia lupa, nggak tahu Bapak Ibu. Menjalankan toko seperti itu saja. Romo Mangun tidak punya toko, tidak punya potek. Tapi dia mengubahkan Kali Code dari daerah kumuh menjadi daerah wisata. Siapa yang lebih entrepreneur? Yang punya toko atau Romo Mangun? Ya. Baik, slide berikutnya Bapak Ibu sekalian. Nah,
Bapak Ibu, sehingga saya ingin katakan semangat entrepreneurship tidak bisa dikerangkeng hanya dalam dunia bisnis. Kalau Anda memiliki itu, Anda nggak tahan. Even your family can feel that you have that spirit. Karena ada kebaruan di dalam keluarga. Ya. Yuk Bapak Ibu, silahkan berikutnya. Nah, sehingga kalau ditanya orang, saya ingin belajar entrepreneurship. Tapi saya nggak punya PT, nggak punya ruko, saya nggak punya modal. Itu nomor 2, Bapak Ibu. The first product is your own life. Bikin hidupmu sendiri, sedemikian rupa, menjadi indah. Terjadi proses kreatif dan dramatis dari waktu ke waktu. Produk kita sendiri, hidup kita sendiri, itu sebagai produknya entrepreneur. Ada sesuatu kebaruan terus-menerus yang lahir dari hidup kita. Story of my life is a story of entrepreneurship. Nah, harusnya begitu Bapak Ibu. Jangan tunggu PT, ya, jangan tunggu toko. Nah, sekarang Bapak Ibu ya, kalau kita sudah memiliki potensi untuk menjadi pencipta solusi yang kreatif, namun kenapa kita merasa tidak memiliki? Kenapa itu tidak berkembang? Saya akan connect ini Bapak Ibu dengan sebuah teori ya, yang namanya adversity quotient. Ya. Ayo berikutnya. Nah, Paul Stoll menulis satu buku namanya Adversity Quotient. Dia mengatakan ada 3 macam orang. Orang yang pertama adalah quitter. Ya, ada masalah, kok bisa menghindar? Hidup itu menghindar dari masalah. Ya. Jadi kalau ada kerjaan sulit, dia berusaha. Dia tidak masuk tuh dalam pekerjaan itu. Ya, quit. Ya, ingin mundur duluan. Yang kedua adalah orang yang pengen maju. Tapi ketika sampai pada level tertentu, dia berhenti, namanya camper. Dia seperti bikin camp, naik ke gunung, sudah sampai agak tinggi, tempatnya indah, ya. Lalu dia bikin camp dan tidak pernah maju lagi. Tapi yang ketiga adalah climber. Selalu ingin naik menciptakan yang baik. Nah, Pak Ciputra adalah orang seperti ini Bapak Ibu ya. Beliau satu kali pernah mengatakan satu kalimat yang memperlihatkan kepada saya bahwa dia adalah climber. Dia mengatakan begini, saya tidak pernah mendaki gunung untuk kedua kalinya. Artinya apa? Sampai satu puncak tertentu, dia ingin sampai puncak yang lain. Ketika dia berhasil mencapai puncak yang tinggi dalam bidang bisnis, dia ingin masuk ke puncak yang lain, yaitu kontribusi pada masyarakat. Menyebarkan entrepreneurship. Nah, itu Pak Minggu sudah pernah ikut programnya. Karena dia mendaki puncak yang berikutnya. Coba kalau dia tidak mendaki puncak berikutnya. Ya, saya dan Pak Minggu tidak berada bersama Anda pada saat ini. Saya termasuk orang yang diajak beliau untuk naik ke puncak berikutnya. Kalau dia tidak masuk ke sana, saya tidak bersama dengan Anda. Saya tidak akan pelajari entrepreneurship, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yuk, berikutnya. Ya, kembali Bapak Ibu. Adalah kenapa ya kita tidak melakukan ini? Ya. Nah, saya satu kali baca cerita tentang Sadhu Sundarsi, Bapak Ibu ya. Sadhu Sundarsi suatu kali dikasih sebuah pertanyaan yang sulit, Bapak Ibu. Pertanyaan begini. Ya, Sadhu Sundarsi tentu Bapak Ibu tahu ya, seorang hamba Tuhan dari India. What is the hardest thing in life? Nah, waktu dia menjawab pertanyaan ini, dia menceritakan satu kisah yang dia alami. Dia bilang begini, ya. Suatu kali katanya ya, dia sedang berjalan dengan temannya di tengah salju. Salju dingin. Lalu ketika mereka berjalan, Bapak Ibu ya, di tengah jalan ketemu orang yang kesulitan, yang sudah kedinginan. Ya mungkin hampir sekarat lah mau meninggal. 2 orang ini berdebat, bawa orang ini atau jangan. Ya, temannya mengatakan kita sendiri sudah payah. Kalau kita bawa dia, kita mati sama-sama. Nah, akhirnya tidak ada kesepakatan. Temannya meninggalkan Sadhu Sundarsi dan Sadhu Sundarsi memutuskan memikul orang yang terbaring sakit itu. Dia memikul tengah-tengah, Bapak Ibu ya. Sekarang bawa 1 orang di punggungnya dia. Di perjalanan dia ketemu teman yang jalan duluan, sudah mati kedinginan. Sadhu Sundarsi selamat, Bapak Ibu. Kenapa, Bapak Ibu ya? Karena dia dengan membawa 1 orang lain, mereka saling menghangatkan. Dan ada beban yang dibawa, itu memanaskannya dia. Sehingga Sadhu Sundarsi mengatakan, what is the hardest thing in life? The hardest thing in life is a life without a burden. Bapak Ibu, kalau COVID-19 ini
tidak memberikan beban yang cukup untuk kita lakukan yang baru dalam hidup kita. Kita orang yang dirugikan. Karena bebannya sudah jelas diberikan. Itu respon entrepreneurship, Bapak Ibu. Seperti itu. Dan menurut saya, biblically, kita diciptakan, dipanggil oleh Tuhan, menjadi entrepreneur dalam arti luas. Paling tidak, kita diminta oleh Dia untuk mengentrepreneur hidup kita sendiri. Menjadi ciptaan baru. Dengan baru yang apa? Baru yang radikal. Mencapai keserupaan Kristus yang kita harus terus kejar sampai kita mati. Ya. Baik, slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu ya, menjadi entrepreneur adalah satu-satunya pilihan untuk menghidupi panggilan Tuhan untuk jadi anaknya, menurut pendapat saya. Karena kalimat ini, 2 Korintus 5:17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Barunya baru yang tadi definisi ketiga. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru yang ketiga itu. Yang uncommon, yang novel, yang out of the box. Sudah datang. Ya. Baik, slide berikutnya Bapak Ibu. Ya, ingat Bapak Ibu tentang kembali Alan Gibb. Ya. Alan Gibb mendefinisikan entrepreneurship menurut saya dengan tepat. Berkaitan dengan hal ini. Dia mengatakan apa? Is a set of behavior, attribute, and skill that allow individual and group to create change and innovation, cope with and even enjoy higher level of uncertainty and complexity. Itu entrepreneur. Jadi kalau COVID-19 ini memberikan kepada kita sudah cukup uncertainty dan complexity, it is our calling to demonstrate our entrepreneurial trait di dalam menjalani COVID-19 ini. Nah, ini slide saya yang terakhir. Pandemi COVID-19 membawa peluang sangat besar untuk kita semua. Untuk berentrepreneur, untuk Tuhan, dan bersama Tuhan. Ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih perhatian Anda. Ini slide saya yang terakhir. Ya. Kita berdiskusi setelah ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Antonius Tanan. Saya senang sekali mendengar apa yang disampaikan. Saya selalu melihat Pak Tanan ini orang yang berani untuk menanggung burden, ya. Jadi tidak gampang menyerah begitu saja, tapi justru tantangan-tantangan seperti wabah COVID-19 ini justru sebuah opportunity bagaimana kita melakukan sesuatu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, nanti akan diberi kesempatan untuk bertanya. Bapak, Ibu bisa mulai untuk mengetik ya pertanyaannya itu. Tapi izinkan saya untuk memberi respon terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Antonius Tanan. Sekali lagi saya sungguh bersyukur bahwa Pak Antonius Tanan bisa membawakan seminar ini dan memberi kita banyak perspektif yang baru. Kalau kita melihat Alkitab sendiri, sebenarnya ada banyak kisah tentang entrepreneurship. Seperti misalnya kalau kita bicara mengenai bisnis entrepreneurship ya, entrepreneurship di bidang bisnis, kita bisa melihat misalnya Abraham mengembangkan ternaknya, bagaimana Lot, kemudian Yakub juga, kemudian di Perjanjian Baru ada penjual kain yang ada di Filipi itu ya. Kalau secara politik sebenarnya juga ada di dalam Alkitab, seperti Yusuf, bagaimana dia mengatasi wabah paceklik, kekeringan selama 7 tahun dengan mempersiapkan 7 tahun sebelumnya masa panen. Dia seorang tangan kanan Fir'aun yang begitu luar biasa. Kita juga bisa itu dalam diri seorang perempuan Esther. Kemudian dalam diri Daniel dan teman-temannya itu dalam ranah politik di sana masuk ya. Kemudian di dalam
soal misalnya soal seni, ya kita membaca karya-karya seni, misalnya lagu-lagu yang diciptakan oleh pemazmur, itu luar biasa sekali. Kemudian juga dalam bidang pendidikan, kita bisa melihat juga dalam karya-karya di surat Amsal. Bahkan dalam tekno-entrepreneurial pun ada di dalam Alkitab. Misalnya ketika Tuhan memberikan Roh Kudus untuk memberi kemampuan orang-orang tertentu betul-betul ahli membuat bait Allah. Betul-betul cakap di dalam membuat pakaian-pakaian imam, bagaimana menyalut emas. Nah, itu sebenarnya Alkitab kita itu sangat komplit berbicara mengenai entrepreneurship, mulai sesuatu yang didasari oleh kitab Kejadian, lalu orang-orang yang dipakai Allah ini berkarya. Jadi entrepreneurship di Alkitab itu begitu luas. Kalau soal pendidikan, wah, tokoh yang paling utama adalah Yesus Kristus sebenarnya. Dia memberikan pengajaran melalui perumpamaan, dia memberikan pengajaran melalui contoh-contoh kehidupan yang sangat kreatif sekali. Misalnya ketika dia mau mengajar murid-muridnya, lalu dia minta supaya perahunya agak ke tengah sedikit, itu sebenarnya yang ada di imajinasikan oleh Yesus pada waktu itu adalah dia sebenarnya dia menganggap ini daratan itu seperti panggung teater dan dia di podium teaternya mengajar. Juga mengapa dia mengambil khotbahnya di atas bukit itu suatu teknik tersendiri bagaimana pendidikan itu dikembangkan secara luar biasa. Jadi dalam biblical entrepreneurship seperti yang dinyatakan oleh Pak Tanan di Kejadian 1 itu mengenai bagaimana manusia diciptakan di dalam gambar Allah, di dalam perspektif Trinitarian. Jadi Allah kita ini Allah yang kreatif, Allah Bapa kreatif, Yesus Kristus kreatif, Roh Kudus begitu kreatif. Nah itu sebenarnya manusia diciptakan di dalam gambar Trinitaris ini. Ada dua tanggapan yang saya mau berikan Pak Tanan dalam apa yang disampaikan oleh Pak Tanan. Yang pertama adalah mengenai entrepreneurship ini ya. Entrepreneurship ini tidak hanya sebagai sesuatu yang baru saja. Tapi mesti ada virtue, keutamaan-keutamaan yang mendasari dari sesuatu yang disebut baru itu. Ini keutamaan-keutamaan ini di dalam pemikiran filsafat Yunani disebut arete. Arete itu ada sesuatu yang akar. Jadi keutamaan-keutamaan itu sebenarnya moral-moral, nilai-nilai moral tertentu yang mendasari sesuatu yang baru. Karena kalau tidak didasari sesuatu yang baru, kalau tidak didasari dengan keutamaan-keutamaan moral itu, maka sesuatu yang baru itu bisa saja menjadi sebuah destruktif. Nah ini kita bicara, mohon tanggapan Pak Tanan, mengenai yang virtue ini, ya, keutamaan-keutamaan yang mendasari kebaruan itu yang bagaimana ini, keutamaan-keutamaan moral yang apa. Yang kedua Pak Tanan, saya tertarik dengan istilah kainos, ya, kebaruan ya. Memang kalau kita belajar mengenai kitab Wahyu, kita bicara mengenai kata kainos di sana itu sesuatu yang baru itu adalah betul-betul baru. Jadi tidak pernah ada yang seperti itu dalam sejarah manusia. Cuma saya bisa memahami kalau ini ditempatkan dalam perspektif eskatologi. Jadi dalam perspektif eskatologi dunia ini tidak dihancurkan. Dunia ini tidak akan dibinasakan. Tetapi dunia ini sedang berjalan menuju suatu kebaruan itu. Oleh karena itu untuk mempersiapkan yang betul-betul baru itu
yang ada di langit dan bumi yang baru-baru, yang muncul ini menjadi suatu persiapan kita untuk mempersiapkan ketika kita masuk kepada yang baru itu. Yang baru itu akan kita bisa masuk kalau kita sudah biasa terhadap yang baru-baru yang muncul. Yang baru-baru yang kita munculkan dalam dunia politik, tapi dengan virtue keutamaan moral, yang baru-baru yang kita bisa munculkan dalam dunia ekonomi, di dalam jadi eskatologi akhir zaman itu sebenarnya antisipasi kita untuk mengkreatif yang baru-baru ini sampai kita bisa memasuki betul-betul situasi yang baru, yang sesungguhnya. Itu yang dua hal ini yang saya mau sampaikan, dan silahkan Pak Tanan kemudian bisa merespon, dan nanti saya akan memilih pertanyaan-pertanyaan yang ada. Terima kasih Pak Tanan. Baik, makasih Pak Minggu. Saya coba respon yang pertama, Pak ya. Yang pertama pertanyaan tentang virtue. Pasti ada virtue-nya. Kalau saya hanya melihat dalam kejadian 1 dan kejadian 2, virtue-nya apa? Untuk memelihara bumi ini. Sangat menarik Bapak Ibu tentang kritik aktivis lingkungan terhadap salah satu ayat dalam Alkitab yang mengatakan kuasai bumi. Itu seakan-akan mengeksploitasi bumi dan lain-lain. Cuman jangan lupa, kalimat kuasai bumi dan itu bersamaan dengan beranak cuculah. Loh, kalau saya menguasai bumi tanpa perintah beranak cucu, saya menguasai bumi untuk generasi saya. Tetapi ketika setelah itu beranak cucu, bukankah itu berarti kuasailah bumi sedemikian rupa supaya bumi ini bisa berkelanjutan. Jadi ada virtue di situ. Pasti sangat setuju sekali. Terima kasih Pak Minggu sudah mengingatkan bahwa kebaruan harus dilandasi dengan sebuah moral yang baik. Karena kreativitas pun bisa digunakan untuk hal-hal untuk tujuan yang buruk. Ya. Kreativitas sebuah kompetensi yang Tuhan anugerahkan untuk memelihara kehidupan dan melanjutkan kehidupan, bukan untuk mereduksi dan mendestruksi kehidupan. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua tentang kebaruan Bapak Ibu ya. Nah, apakah Pak Minggus bisa lebih spesifik Pak? Jadi pertanyaannya apa Pak? Nah, pertanyaannya sebenarnya tidak ada yang baru sama sekali di dalam dunia ini, tapi yang kainos itu sesuatu baru itu betul-betul muncul di sana. Cuma yang muncul ini agak sebuah dinamika yang progresif, Pak. Dinamika yang progresif yang sebenarnya di bawah langit ini semua yang terjadi adalah semua yang sudah ada itu. Cuma ini kemudian progresivitasnya, dinamikanya. Ini kalau dilihat dari perspektif eskatologi, Pak. Tapi yang dinamika yang progresif ini akan perlu kita munculkan. Iya, ya. Baik, Pak. Ya, saya bisa melihat pandangan itu dalam konteks begini. Karena dalam bisnis itu very practical. Baru itu belum ada dalam bisnis, kira-kira seperti itu, Pak. Namun ada satu definisi menarik. Saya kira ini Steve Jobs yang mengatakan. Waktu dia ditanya, what is creativity atau what is innovation? Dia bilang kira-kira begini, just simple thing. Connect to thing that never connect before. Ya. Dulu kita tidak pernah berpikir bahwa telepon itu bisa dikoneksikan dengan kamera. Zaman handphone yang jadul itu tidak ada kameranya. Ya. Tapi tiba-tiba terkoneksi, ya. Dan dia muncullah sesuatu yang baru. Tetapi kamera dengan teleponnya memang tidak baru. Ya, jadi untuk hal itu ya saya ingin mengatakan bahwa ya di bisnis barangkali kita lebih melihat dalam konteks field-nya bisnis ya, dan saya pada saat ini ya berbicara dalam field-nya itu. Ya, field yang teologi ya saya harus ikut Bapak, Pak. Karena itu hal yang barangkali bukan domainnya saya. Ya, baik. Ya. Suaranya hilang, Pak. Baik, saya tidak ada. Iya. Terima kasih Pak Tanan untuk jawabannya. Ya. Dan saya senang sekali
Pak Tanan, ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada Pak Tanan. Yang pertama ya, ini ada pertanyaan dari Pak Rudi Tankoma. Ya, beliau bertanya, apa penyebab pengusaha belum terlalu banyak di Indonesia? Bahkan beberapa ahli pakar ekonomi, bahkan Bapak Ciputra mengatakan untuk sebuah negara yang maju maka harus memiliki 2% pengusaha di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah ini UMKM di tengah pandemik ini memang dihantam luar biasa, Pak. Ini adakah bagaimana bisa menjadi UMKM ini bertahan, Pak? Ini pertanyaan dari Pak Rudi ini. Pak Rudi ini pengusaha ini biasanya. Ya, mari silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, pengusaha di Indonesia itu dikategorikan 4. Pertama namanya mikro, ya. Yang kedua itu kecil, lalu yang ketiga itu menengah, keempat itu besar. Jadi yang namanya mikro itu lebih kecil dari kecil. Nah, Bapak Ibu yang mikro itu kira-kira ya salesnya dia tidak lebih seingat saya itu 300 juta setahun. Nah, kira-kira salesnya itu ya 1 juta sehari maksimum. Sehingga Bapak Ibu ya itulah yang berada di jalan. Nah, berapa banyak yang mikro ini di antara 55 juta? Kira-kira Bapak Ibu ya 97 sampai dengan 98%. Jadi sebagian besar itu mikro. Kecil jauh lebih sedikit, menengah jauh lebih sedikit, besar kira-kira hanya 5.000. Pertanyaan begini Bapak Ibu. Bukankah yang besar itu dulunya juga mikro? Kenapa sebagian besar yang mikro, lahirnya mikro, sekarang mikro, nanti mikro? Ya, ada yang mengatakan, Pak, itu masih mending, Pak. Ada yang lahirnya mikro, sekarang sudah tidak ada. Cuma sudah lahir mikro, sekarang pun sudah tidak ada. Nah, saya ingin menjawab begini. Ya. Orang menjadi entrepreneur kira-kira lewat 3L. Ya, sebut supaya gampang L. Pertama itu karena lahirnya. Ya, kalau Pak Ciputra jokes, ya dia mengatakan begini. Saya lahir itu di dalam ruko. Belajar jalan pun di antara barak. Waktu duduk makan, dikasih makan oleh mama papa, itu lagi ngomong tuh bisnis tuh. Rumahnya menjadi sekolahnya dia. Sejak kecil tentang entrepreneurship. Itu lahir. Yang kedua, orang bisa menjadi entrepreneur karena lingkungan. Dia mungkin lahir bukan dari keluarga entrepreneur, tapi dia berteman dengan keluarga entrepreneur, sekolah teman-teman banyak entrepreneur. Dia kerja, dia belajar dari bosnya dan bisa jadi entrepreneur karena lingkungannya membantu. Dan yang ketiga adalah latihan, sengaja dilatih. Sebagian besar daripada generasi muda Indonesia tidak lahir dari keluarga entrepreneur. Tidak punya lingkungan entrepreneur. Dan juga tidak punya kesempatan dilatih. Bagaimana bisa jadi entrepreneur? Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat dari 3L itu, lahir, lingkungan, latihan. Di manakah intervensi yang paling mungkin? Kalau kita menginginkan lebih banyak entrepreneur lahir di Indonesia, itu lewat pendidikan, lewat latihan. Nah, Bapak Ibu, Pak Rudi kalau tertarik, Bapak Ibu boleh klik ya di Amerika, di Eropa. Pendidikan entrepreneurship itu merupakan agenda penting dalam pendidikan nasional. Tahun 2000, Uni Eropa sudah mengatakan pendidikan entrepreneurship harus masuk dalam kurikulum. Dengan target 2020 sudah masuk semua. Ya. Nah, di Amerika juga sama seperti itu, Bapak Ibu. Nah, jadi ya, kenapa sedikit? Ya, lihat dari analisa 3L itu. Dan tentu sekarang kita berharap lebih banyak kan, sehingga penting sekali Bapak Ibu untuk menyebarkan semangat ini. Termasuk dari gereja, termasuk dari STT, karena akarnya dari STT. Ya, menyebarkan semangat entrepreneurship ini. Ya. Nah, yang kedua, bagaimana jalan keluarnya untuk UMKM? Sekarang Bapak Ibu kita menghadapi satu krisis yang menurut saya ini agak berbeda. Saya mengalami 98. Tapi 98 itu krisis Asia loh. Orang yang berbisnisnya ke Amerika, ke Eropa masih jalan. Sekarang ini Bapak Ibu ya, kita terjadi seluruh dunia. Ekonomi mengerut.
Dan bukan hanya ekonomi mengerucut, perilaku customer berubah. Dulu waktu 98, sebagian besar orang tidak bisa pergi ke luar negeri karena dolarnya mahal. Tapi masih pergi ke Bali loh. Desember 98 Bali masih penuh. Kebiasaan berwisatanya masih ada. Sekarang tidak ada. Perubahan terjadi begitu cepat. Dan kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Bapak Ibu, ini satu tantangan yang luar biasa. Disinilah entrepreneurship penting sekali. Bagaimana bisa identify opportunity. Bagaimana bisa dengan cepat masuk dalam opportunity itu. Dan bagaimana nanti bisa masuk dalam opportunity yang masih tersembunyi. Perubahan ini menciptakan opportunity baru yang tersembunyi. Nah, Bapak Ibu, ini satu seri sendiri ya. Jadi saya jawabnya sampai sini dulu ya. Ini satu webinar sendiri. Satu webinarnya mungkin tidak cukup ya. Baik. Ya, tapi sementara itu saya jawab seperti ini. Baik. Ya, Pak. Terima kasih. Makanya tadi ada pertanyaan lain. UMKM apa yang paling cocok? Ini seri sendiri saja mengenai ini. Tapi menarik sekali apa yang dikatakan oleh Pak Antonius Tanan ya. Jadi universitas ini atau pendidikan ini memang ada pergerakannya, Pak. Yang pertama memang dulu itu namanya ada pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang menekankan namanya schooling university. Schooling university cuma mengajar saja. Dan bahkan dosen guru menjadi sentral. Kemudian berkembang lagi namanya adalah researching university. Dipush untuk riset tapi tidak bisa masuk ke menjawab pasar. Nah, yang ketiga ini yang penting itu adalah entrepreneurial university. Universitas yang bagaimana harusnya ditandai dengan ini creativity, bagaimana berani berisiko, mengambil risiko secara terukur, kemudian inovasi, karena ini era disrupsi. Jadi saya sangat setuju sekali kalau STT, gereja-gereja juga, lembaga-lembaga apapun juga harus melatih dengan the spirit of entrepreneurship ini, Pak. Pak Tanan, ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan ini lebih suatu kritik sosial, Pak. Kritik sosial. Ini pertanyaan ini datang dari Akhel dari mahasiswa Abdiel Neko. Dia bertanya begini, Pak. Mengapa banyak pengusaha yang sukses, tapi para pekerjanya masih hidup di dalam kemiskinan, Pak? Orang pintar ini mengembangkan bisnis entrepreneurship, jago-jago, tapi kok gap-nya ini kok masih terlalu tinggi di Indonesia ini, Pak. Setiap Mei itu selalu ada protes-protes kenaikan upah buruh. Nah, ini silakan, Pak, dijawab. Pertama, ini adalah kompleks. Ya, memang di negara-negara berkembang, perbedaan gaji antara posisi tertinggi dengan posisi terendah bisa 100 kali. Di Jepang, mungkin hanya belasan kali, hanya 12-15 kali seperti itu. Tapi, produktivitasnya buruhnya berbeda. Nah, jadi ini bukan persoalan yang gampang dijawab, ini salahnya pengusaha, atau juga ini salahnya siapa, ya. Nah, karena pengusaha tentu akan ikut ikut peraturan pemerintah. Nah, peraturannya menyatakan sekian, itulah yang disebut UMK dan lain-lain. Dan ikut itu, ya. Kalau sudah ikut itu sudah tidak bisa digugat lagi. Sudah ikut kok. Tapi mungkin kita akan bergerak sebagai orang Kristen masuk dalam yang virtue itu, yang dikatakan oleh Pak Minggus. Apakah orang Kristen ketika berbisnis hanya ikut aturan atau dia mendengar virtue-nya dia? Nah, sekarang muncul satu gerakan namanya social enterprise. Apa itu social enterprise? Social enterprise mendirikan bisnis dengan tujuan bisnis harus untung, tetapi dia mengukur keberhasilannya tidak hanya dari berapa besar profitnya, tapi seberapa besar dampaknya untuk karyawannya sendiri dan untuk masyarakat. Nah, teman-teman, gerakan ini sudah muncul. Ya, saya kenal dengan satu orang pengusaha yang melakukan ini. Dan kita perlu promosikan, termasuk di dalam pendidikan.
Dan saya ingin mengundang teman-teman nih yang sekarang jadi studentnya STT dan lain-lain untuk mempraktekkan perilaku entrepreneurship ini, bertindak kreatif, termasuk dalam mendidik. Sehingga menginspirasikan lebih banyak anak-anak kita generasi muda menjadi social entrepreneur. Social entrepreneur, Bapak Ibu jangan bayangkan seperti yayasan. Ya, pengertian sekarang dengan social enterprising ini ada seperti perusahaan dia PT. Tapi dia mendeklarasikan dirinya. Nih, ukuran keberhasilan saya. Tidak hanya di dalam untungnya harus. Tetapi inilah dampaknya saya terhadap masyarakat. Nah, contohnya apa? Oke. Mungkin saya mengunjungi 2 lah ya. Dua-duanya ada di Singapura. Di Singapura ada satu food court, Bapak Ibu, food court. Namanya saya lupa apa, kitchen. Ya. Siapa yang dagang di situ? Yang jualan di situ? Yaitu semua orang yang punya masalah, Bapak Ibu. Ada yang buta, ada yang tidak bisa dengar, ada yang baru kena stroke, ada yang cancer survivor. Jadi semua orang yang berdagang di situ adalah orang yang punya kesulitan. Tapi si pengusaha ini menyediakan asisten, menyediakan alat-alat tertentu ya supaya mereka bisa dagang di sana. Nah, Bapak Ibu sekarang bagaimana caranya dia mempromosikan ini? Wah, dia sangat anti entrepreneur. Dia menghubungi bank, menghubungi apa, ya, mau nggak sponsor katanya. Untuk ngundang apa? Ngundang orang tua, orang-orang jompo untuk bisa makan di sana. Disponsori oleh perusahaan-perusahaan itu. Wah, perusahaan melakukan seperti itu. Dia merasa untung 2 kali perusahaannya. Saya nolong keluar para oma dan opa ini pada yang sama, saya tolong komunitas yang dagang di food court itu. Lalu pinter lagi nih. Ini entrepreneur Bapak Ibu ya. Bagaimana dia mereduksi cost. Ingat, entrepreneur selalu berpikir gimana caranya saya mencapai hasil yang lebih dengan ongkos lebih sedikit. Lalu dia promosi di antara mahasiswa. Ayo, siapa yang mau menjadi volunteer katanya. Kalian kok jadi volunteer di tempat saya, nolong 2 orang. Nolong oma-oma itu dan nolong orang-orang yang punya keterbatasan untuk bisa berbisnis. Nah, Bapak Ibu, itu kita harapkan solusi untuk Indonesia. Tidak cukup berdiri di jalan dan teriak. Tidak cukup tulis surat. Yuk kita sama-sama ciptakan gagasan-gagasan yang baru untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Ya, saya contoh kedua. Ya, sayang sekali ini banyak contohnya ada di sana ya, di Singapura. Saya percaya di Indonesia ada, cuman saya sekarang tidak ingat. Di Singapura penjara hanya satu, namanya Changi Prison di dekat bandara. Besar sekali, tapi hanya satu. Nah, Bapak Ibu, saya diajak oleh rekan saya untuk masuk ke Changi Prison. Waduh, Bapak Ibu, Changi Prison luar biasa, Bapak Ibu. Ketatnya. Tidak mungkin kabur saya. Saya ngelewatin berapa pintu bisa masuk ke dalam. Di dalam, Bapak Ibu, ada satu usaha. Ayo coba kalau pikir usaha apa. Saya kalau suruh minta orang tebak, nggak ada yang bisa nebak. Pikir apa? Bikin sepatu, bikin baju. Bukan, Bapak Ibu. Satu usaha yang orang begitu keluar bisa lanjut. Usahanya apa, Bapak Ibu? Call center. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya kesulitan dengan kredit card atau the bank, kan telepon tuh ke nomor berapa begitu. Bapak Ibu pernah tanya nggak? Anda berada di mana? Jadi ada satu orang ini juga bekas napi, ya bekas warga binaan, terus kemudian dia bertobat ya. Lalu dia bikin usaha ini. Bikin call center di dalam penjara. Perlu untung nggak? Perlu untung. Kalau nggak untung nggak jalan bisnis. Tapi dia berdampak nggak? Iya, dia berdampak. Itu gerakan social enterprise. Saya harap STT gereja menyuarakan ini. Mendorong anak-anak muda. Cuman jangan lupa, Bapak. Sebelum dia tolong orang lain, dia sendiri harus bisa tolong dirinya sendiri. Siapa yang bisa bantu orang untuk bisa tolong dirinya sendiri? Dia mandiri. Sekolah, gereja. Baik, kira-kira seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Tadi ada yang statement yang menarik bahwa STT atau lembaga-lembaga kerohanian perlu mengusahakan social enterprise, Pak. Bagaimana kalau lembaga pendidikan atau lembaga kerohanian membuat bisnis enterprise, Pak?
Bagaimana pandangan Bapak kira-kira? Dia punya bisnis. Bisa, ya, bisa saja. Tapi saya lebih melihat itu sebagai sebuah laboratorium untuk hanya belajar. Ya. Ya. Karena itu tempat belajar. Sebagai tempat belajar, sebagai laboratorium ya. Ya. Untuk memberikan inspirasi yang kemudian datang kepadanya. Karena di beberapa lembaga kerohanian di Indonesia ini sudah masuk ke business enterprise. Dan memang capitalnya sangat besar, Pak, sangat besar. Yang tersebar tidak hanya ke Kristen saja, tapi dalam lembaga agama-agama yang lain juga. Baik Pak, ada pertanyaan dari host dari Coba ini. Saya akan bacakan pertanyaannya Pak ya. Ya. Pak, saya ingin bertanya bagaimana seorang entrepreneurship itu harus menyikapi recreation. Jadi bukan creation tapi recreation. Mengingat recreation itu kata dasarnya create or creation. Di tengah pandemik, people lost positive mindset. Kehilangan mindset yang positif, tidak bisa kreatif. Kita terlalu banyak membawa beban. Bukan hanya persoalan kehilangan pekerjaan, tetapi juga persoalan keluarga. Bagaimana pandangan Bapak? Ini ada konsep mengenai recreation, Pak. Mari silakan, Pak. Saya menduga yang dimaksud recreation yang sudah ada ya di update ya. Recreation itu kan akhirnya menjadi rekreasi. Nah, dalam pengertian itulah rekreasi, misalnya kita mau istirahat, kita harus istirahat yang membuat kita berdampak lebih besar nanti. Kita dimampukan lagi mencipta ulang untuk itu. Nah, saya itu pengertian saya tentang itu, tentang recreation, kemampuan kita mencipta ulang. Nah, dikaitkan dengan COVID-19, memang kita harus bisa menghadapi COVID-19 ini dengan satu pandangan yang berbeda. Nah, Bapak Ibu kalau memeriksa Chinese character untuk krisis, ya pandemik ini krisis, itu terdiri dari dua kata, weiqi. Weiqi itu dua, satu apa threat, ancaman, dan kedua adalah peluang. Jelas COVID-19 itu menciptakan ancaman-ancaman. Tapi jangan lupa, ini message sederhana saja Bapak Ibu ya. Saya ingin mengembangkan ini sebagai sebuah motivasi. Jangan sampai COVID-19 berakhir, kita tidak bersentuhan dengan peluang-peluang. Contoh apa Bapak Ibu? Di dalam COVID-19 ini terbuka peluang begitu besar untuk menyampaikan compassion kita kepada orang lain. Menurut pendapat saya, kita sebagai orang Kristen rugi menjalani COVID-19 tanpa mempraktekkan compassion karena kebutuhannya besar. Itu peluang. Peluang itu bukan soal uang. Ya, peluang bukan soal kepandaian, tapi soal virtue tadi yang dikatakan oleh Aminus. COVID-19 memanggil kita untuk melakukan virtue yang mulia, melakukan tindakan compassion kepada mereka yang membutuhkannya. Nah, saya percaya ketika kita melakukan ini, kita memanfaatkan satu momen yang terbuka di hadapan kita. Dan kita melakukan kehendak Tuhan. Dan pada saat kita melakukan kehendak Tuhan, saya percaya Tuhan bersama dengan kita. Dan itulah letak di mana nanti Tuhan tidak akan memperbarui kita. Melakukan recreation di dalam diri kita. Ya, barangkali itu Pak Minus. Iya. Terima kasih banyak Pak. Sangat menarik sekali. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mau bertanya bisa menyuarakan atau mengetik ya. Ada pertanyaan lagi Pak. Ini kalau kita mencermati wabah ini, ternyata ada banyak perusahaan yang tergopoh-gopoh Pak. Tutup, mem-PHK karyawan. Nah, ini apakah karena menurut pertanyaan ownernya ini ya, owner pabrik ini memang tidak lagi mempunyai the spirit of entrepreneurship Pak? Atau memang dia sudah tidak bisa apa-apa, ini memang keadaan seperti itu karena memang produk-produknya jelas terhantam dalam misalnya produk-produk yang jelas terhantam itu jelas sekali misalnya restoran, ya, atau
produk lainnya yang memang sangat orang rekreasi ya, pariwisata juga paling terhantam tuh Pak. Kalau pariwisata terhantam berarti kan penduduk-penduduk lokal di mana pariwisata itu ada. Hotel juga, ada teman saya di Semarang itu bilang hotel bintang 3 dia punya hotel, di Bandung juga punya, dia bilang saya close untuk sementara waktu ini. Nah ini dengan tindakan yang seperti ini apakah bisa dikatakan itu owner-owner itu, wah ini ya sudah, ini memang mentok ini dengan bidang bisnis. Itu pertanyaan itu dimunculkan oleh Granty, Pak, tapi saya jabarkan lebih lanjut mengenai itu. Oke. Silahkan bertanggapi, Pak. Bapak Ibu sekalian, COVID-19 itu datangnya tiba-tiba sekali. Itu hantaman yang keras sekali untuk para pengusaha. Ya, kita juga perlu berempati dengan mereka. Kalau mereka untuk mem-PHK, ya, saya percaya tujuannya untuk survive the business, supaya bisa buka lagi. Kalau dia tidak mem-PHK, bisnisnya mungkin sudah mati dalam 3 bulan. Karena kan semuanya harus dibangun. Ya. Tapi kalau dia mem-PHK, dia mungkin bisa bertahan 1 tahun. Mudah-mudahan pada saat itu solusi lebih baik, dia bisa buka lagi, dia bisa rekrut lagi. Coba Bapak, kalau kita sendiri berada dalam posisi dia bagaimana? Kita juga harus berempati dengan dia. Ya. Tapi apakah ada yang pada kesempatan ini hanya untuk selamatkan dirinya saja? Ya ada juga. Ya kan pengusaha tidak satu warna. Ya mereka juga punya berbagai warna untuk sudah berbagai motif dan lain-lain. Apakah ada pengusaha yang mengorbankan tabungannya supaya karyawannya masih tetap ada? Ada. Ya saya juga tahu kenal ada yang begitu. Dia tidak tega atau mem-PHK. Dia hanya minta, udah deh, saya nggak bisa kerja hanya separuh minggu, ya. Saya hanya bisa kuat segini, mau nggak kerja? Wah, katanya, ya saya kenal pengusaha ini. Wah, itu aja karyawan sudah terima kasih katanya untuk itu. Nah, jadi pengusaha pun macam-macam, ya. Ya, ada yang ya barangkali menggunakan kesempatan ini untuk melepaskan karyawan. Ada yang merupakan pandangan rasional untuk dia, ya saya tutup 3 bulan, tutupnya setahun. Kalau setahun, ya nanti sudah PSBB-nya dilonggarkan, kan bisa hidup lagi. Kalau saya paksakan gaji semua, nggak ada pekerjaan, bulan ini sudah tutup. Nah itu rasional menurut saya. Ya. Tapi ada juga yang menghabiskan tabungannya, mungkin keluarkan supaya survive. Ya, namun kita tidak bisa menuntut sebuah pengusaha seperti yang ketiga, begitu ya. Setiap orang punya pertimbangannya sendiri dan yang mengatur adalah peraturan pemerintah. Ya. Baik, barangkali itu ya, Pak. Iya, ya. Pak Tanan, gambarnya enggak muncul ya, Pak Tanan? Oh, gambar saya tidak. Gambar. Oh iya. Dia barusan muncul lagi. Ya. Pak Tanan, ada pertanyaan lagi begini, Pak Tanan. Kita masih punya cukup waktu. Jadi ini yang terpapar daripada wabah pandemik ini ada juga jemaat-jemaat, Pak. Jadi kalau menolong jemaat-jemaat ini hanya dalam diakonia karitatif saja, ini akan kesulitan. Jadi berapa lama akan bertahan ini? Misalnya lembaga kerohanian. Oleh karena itu, lembaga-lembaga kerohanian itu perlukah untuk meng-create, Pak? Meng-create sebuah, orang entrepreneur itu adalah orang yang menciptakan lapangan kerja. Ya. Gereja-gereja harus bergerak tidak saja diakonia yang karitatif, lembaga-lembaga agama itu tidak saja bergerak kepada memberi ikannya saja, tapi juga harus mempersiapkan pancingnya juga, Pak, dalam diakonia reformatif atau bahkan masuk ke dalam dunia diakonia transformatif. Cuma ini menurut Pak Tanan, kemampuan seperti itu apakah memungkinkan untuk gereja-gereja ini? Ada pertanyaan dari Elisa Kasdu yang saya bahasakan seperti ini, Pak. Tidak sekedar memberi ikan saja, Pak. Ya. Sangat setuju, sangat setuju. Dan menurut saya ini adalah momen kita mengerahkan segenap jemaat untuk bersama-sama melakukan sesuatu.
Ya. Hmm. Gereja kami ada satu jemaat yang mengambil inisiatif. Dia membuat satu kelompok, saya lupa dalam WA atau di dalam IG, yang mengundang semua orang yang punya usaha sesuatu, yang bisa lakukan sesuatu, supaya mengelompok di sana. Dan mengundang jemaat lain, kalau membutuhkan sesuatu, yuk cari sini. Ya. Nah, di gereja kami juga, kami tentu ada aksi sosial. Kami coba memberikan bantuan untuk sekelilingnya kami, sekeliling gereja. Dengan makanan, paket-paket makanan. Belinya dari mana? Dari jemaat-jemaat yang punya usaha kecil makanan yang terganggu. Ya, ada gereja lain yang setiap minggu bikin seri webinar tentang bisnis untuk menginspirasikan. Nah, saya belum bisa menentukan best practice yang mana. Tetapi kita semua memiliki kesempatan dan patut melakukan sesuatu. Ini COVID-19 ada yang baru. Muncul masalah baru. Masalah baru menuntut solusi baru. Jangan ditunggu. Solusi baru apa? Ya kita upayakan. Entrepreneur itu, dia juga taking risk. Dia pikir baik-baik, waktu lakukan. Belum tentu berhasil. Tetapi, ya lakukan. Kalau nggak lakukan, mungkin nggak pernah tahu yang lebih baru yang mana. Yang bisa selesaikan. Menurut saya, ini sebuah momen kita membangun kebersamaan di gereja. Kita membangun karakter-karakter dan perilaku entrepreneur dengan mencoba ya berusaha menanggapi COVID-19 dengan semangat yang baru. Karena kalau didiamkan saja, itu akan masalahnya akan menjadi lebih besar. Ya. Baik, barangkali begitu Pak Ninggus jawaban saya. Iya. Terima kasih Pak. Jadi seorang entrepreneur tidak menyerah begitu saja terhadap persoalan-persoalan apapun. Ya. Itu menjadi sebuah peluang. Kami share sedikit Pak di STT Abdiel ini, ketika wabah ini merebak Pak. Lalu kami ini berkumpul bersama-sama. Kami berkata, wah ini kita tidak boleh diam nih sebagai STT ini. Kita harus bergerak ini. Ini teman-teman seperti itu dalam satu pertemuan pagi itu. Lalu mulailah ide-ide. Karena kami tidak mau diam saja terhadap wabah ini. Lalu mulailah ide-ide membuat hal-hal yang sangat simpel yang kemudian kami bisa mendukung untuk protokol kesehatan seperti pelindung wajah itu loh, face shield itu kita buat sampai 1.800 Pak banyaknya yang membuat mahasiswa dan beberapa dosen dan itu crowdfunding Pak. Oh, bagus. Alumni memberi uang. Kami waktu itu bisa buat 1.800 Pak. 1.800. Kemudian juga membuat hand sanitizer itu. Itu juga melibatkan sivitas kampus. Jadi kami punya spirit itu Pak. Jadi tidak menyerah terhadap hal-hal tertentu, tapi melakukan sesuatu sehingga sekolah maupun yang akan lembaga-lembaga ini juga bergerak dengan sungguh-sungguh menghadapi masalah yang ada ini. Nah, puji Tuhan memang sampai sekarang kegiatan-kegiatan itu banyak dilakukan. Memang ini untuk perkembangan ke depan ini Pak, soal pendidikan ini, memang STT pendidikan ini memang perspektifnya harus dibukakan kembali. Yang pertama adalah kita tidak boleh pendidikan kita hanya dalam level hanya mengingat saja tentang pengajaran, remembering saja. Tapi harus sampai kepada level analisis dan level aplikasi, Pak. Dan kemudian kami juga sadar bahwa ini teologi ini tidak bisa hanya belajar hanya ilmu tunggal saja. Tapi ilmu ini harus didialogkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, sehingga teologi ini juga berbicara kalau ketika ada situasi yang seperti ini. Apa yang harus, misalnya tadi soft skill membuat hand sanitizer, membuat face shield itu kan sebuah
keterampilan-keterampilan ilmu yang baru ini harus didialogkan, kemudian menganalisis sosial, dan juga ketika itu bagaimana ilmu teologi bersama dengan ilmu-ilmu yang lain itu harus bisa diterapkan di suatu kondisi yang dapat kita predik, yang kita bisa ramalkan. Tapi ada situasi-situasi yang kita tidak bisa predictable, Pak. Nah ini yang mau tidak mau memang teologi ini tidak boleh terkungkung di dalam keilmuannya sendiri. Nah ini STT kami bergeraknya ke sana, Pak. Jadi STT ini bergerak untuk bagaimana siap untuk mengaplikasikan ilmunya bersama ilmu-ilmu yang lain dalam suatu keadaan yang bisa kita prediksi maupun yang tidak kita bisa prediksi sebelumnya. Nah itu yang kurikulum nanti di STT kami didesainnya seperti itu, Pak. Jadi pendidikan ini arahnya ke sana, jadi tidak belajar mengenai kitab suci saja, tapi harus belajar ilmu-ilmu yang lain itu, Pak. Nah ini saya berharap supaya STT kami ini bergeraknya menjadi entrepreneurial university, Pak, atau entrepreneurial college, theological college. Nah, itu yang kami kehendaki, Pak. Sebentar saya lihat pertanyaan lain apakah muncul. Oh, ada beberapa pertanyaan yang dimunculkan. Apakah pandangan Bapak ini mengenai ini loh, pendidikan yang offline dan online ini loh, ke depan ini? Karena kan bisa saja akan muncul wabah yang baru, Pak. Vaksin juga belum ditemukan ini. Kami Juli ini mau memasuki siap-siap untuk mengundang mahasiswa masuk kembali sebagai memasuki siap masuk new normal, Pak. Ini online dan offline itu, Bapak juga advisor di Universitas Ciputra. Bagaimana kok kita mengkombinasikan ini, Pak, online dan offline ini? Tentu juga gereja juga perlu mengkomunikasikan online dan offline. Kalau online terus ya, namanya manusia kan kita juga perlu pertemuan-pertemuan. Ya, bagaimana Pak pandangan pendidikan Bapak memprediksi pendidikan ke depan dalam perspektif ilmu entrepreneurship bagaimana, Pak? Baik. Mari, Pak, silakan, Pak. COVID-19 itu sudah terjadi di China. Jadi kalau pengen cari apa yang terjadi, apa yang sudah menjadi bukti keberhasilan itu ada di China. Karena di China sudah duluan. Nah, di China ini ditemukan ada sebuah model bisnis yang memampukan perusahaan-perusahaan di China termasuk small business untuk bisa bertahan. Namanya O2O. O2O itu adalah offline to online atau online to offline. Gagasan model bisnis O2O, offline to online, itu sebenarnya sudah 5-6 tahun yang lalu. Jadi Anda bayangkan O2O itu begini. Kalau Tokopedia yang jualannya online juga buka toko fisik. Dan Ramayana atau Matahari yang punya toko offline, ya, itu buka yang online. Itu namanya O2O, kombinasi dua. Tapi intisarinya bukan penyediaan dua kanal, tapi sinergitas untuk itu. Nah, sekarang kita lihat COVID-19 itu membuat perusahaan-perusahaan bergegas masuk ke O2O. Dan O2O dianggap sebagai solusi. Karena sisi bisnis ya, e-commerce. Apakah mungkin ada O2O? Saya ingin mengatakan sederhana. Ini panjang nih bicara ini. The future of education is campus O2O. Memadukan kekuatan online dengan kekuatan offline. Gereja yang akan datang, yang bisa menjangkau di masa COVID-19 dan setelah COVID-19, jangan lupa, orang akan sudah dibiasakan. Ya, sekarang ini terjadi adopsi teknologi besar-besaran. Adalah bisa mengkombinasikan dua, offline dengan online. Ya, jawaban singkatnya itu, Pak. Karena kalau ini panjang, ini satu webinar. Nih, saya pernah diundang oleh Saat untuk bicara ini tentang O2O. Iya.
O2O ya. Jadi mau tidak mau juga perlu kita pikirkan. Saya dengar di Singapura itu sudah hibrid, Pak. Ya. Jadi O2O ya tetap offline. Kalau gereja, rumah ibadah, kalau online terus, daring terus juga Nah, sentuhan-sentuhan juga berat. enggak, ya. Nah, Harus apa? Bergereja kita bersama bersekutu, iya, ketemu. iya, iya Pak. Tapi yang O2O ini online ini tidak boleh berhenti, Oh, harus kreatif, semakin kreatif. ya, O2O online membuat gereja hadir dalam keseharian daripada jemaat setiap hari di luar gedung gereja dan di luar hari Minggu. Iya, iya Pak. Mantap, terima kasih. Eh, Ada pertanyaan dari ini, pertanyaannya sudah didiskusikan lama sebenarnya di dalam etika Kristen, Pak. Di dalam etika Kristen ini. Dari Pak Gustaf Yani dari STT Paulus Jakarta, Pak. Jadi walaupun misalnya gereja itu mempunyai laborat untuk bisnis entrepreneurship, Pak. Bisnis ini kan sesuatu yang banyak hal-hal muncul, orang saling mengambil keuntungan sebesar-besarnya, dan mungkin ada jalan-jalan pintas yang harus dilalui dengan yang penting cara pintas. Apalagi kita tahulah bisnis di Indonesia inilah bertemu dengan birokrat-birokrat seperti itu ya. Walaupun gereja menjadi laborat itu, tapi akan bertemu dengan bisnis yang cenderung menurut Pak Gustaf itu cenderung ini amoral, ini kotor ini. Walaupun lalu bagaimana dengan konteks yang seperti ini kita tidak mau harus mengikuti ini, misalnya birokrasi, peraturan. Walaupun saya percaya bahwa Pak Jokowi sudah mengubah itu begitu luar biasa, ya. Tapi ada mantan atlet bulu tangkis itu yang menantunya salah satu menteri, ibunya pernah jadi menteri, bapaknya pernah menteri. Dia bilang, Beni, dia kerja setelah jadi atlet bulu tangkis, dia kerja di Menpora. Dia bilang, bagaimana mungkin ini mau bisa dibereskan, itu setengah rumah ini isinya tikus semua katanya. Jadi maupun ganti pemimpin yang baru ya isinya tikus semua. Kalau mau beres ya bakar saja rumah itu dan kemudian ya ditata lagi. Nah, dalam konteks ini saya mengkerucut mengenai pertanyaan Pak Gustaf ini ya orang-orang, bagaimana gereja punya laboratorium seperti itu dan bagaimana orang-orang juga terlibat di dalam seperti itu, Pak. Ada pandangan bisnis yang kotor. Ya, Pak, silakan, Pak. saya menjawab dalam konteks barangkali ketidaksempurnaan saya juga. Mungkin saya mengatakan begini. Kalau sesuatu tidak bisa kita upayakan, kita tidak punya contoh pada jemaat. Bahwa ada yang bisa kita upayakan. Kalau kita tidak mau mengenal ini, khotbah kita bagaimana di atas mimbar? Kalau kita tidak bersentuhan dengan ini, bagaimana dengan jemaat kita? Kalau 80% berada di dalam. Kita barangkali tetap berada dalam situasi seperti ini, namun sebagai gereja, paling tidak kita menunjukkan upaya-upaya terbaik yang kita bisa lakukan. Untuk kita menjaga apa yang kita anggap benar dan menginspirasi jemaat. Gereja ketika melakukan ini sebagai lab, ya gereja kan shareholder-nya lain ya. Kalau bisnis itu shareholder-nya ingin creating value, ingin khususnya wealth ya, kekayaan. Saya udah tanam uang 1 juta, ya kamu kembaliin ke saya 1,5 juta. Mungkin kalau gereja lebih bersabar ya, kita tidak berpikir seperti itu. Dan mungkin bisa menunggu izin lebih lama ya. Kita bisa melihat persaingan sebagai tantangan untuk kreativitas. Ya, saya barangkali tidak bisa menjawab ini dengan sempurna,
Tapi barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Ya, PR-nya bagaimana gereja ya, bisa real ya. Apa gereja dengan cerdas melakukan ini lewat yayasannya dan lain-lain, ya itu mungkin berapa solusi-solusi. Ya, namun juga saya ingin tekankan, mengajarkan entrepreneurship itu jangan selalu dilihat dari sisi bisnis. Yeah. Mengajarkan entrepreneurship itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang lain seperti itu. Ya, saya ambil contoh ya, kami mengajarkan entrepreneurship untuk anak-anak SMP atau SMA. Kita mulai dengan social entrepreneurship supaya sense sosialnya muncul. Tugasnya sederhana saja. Kita ingin menyumbang sebuah panti jompo, panti apa, kelompok mana kita sumbang. Kita lakukan fundraising, syaratnya tidak boleh lakukan hal yang pernah dilakukan orang lain. Nah, dan untuk ini, untuk tugas ini Anda boleh gagal. Asal apa? Refleksinya bagus. Tidak apa-apa. Asal refleksinya bagus. Karena yang ingin didapat bukan keberhasilannya, tapi perubahan dalam diri. Pikiran baru, tindakan baru, kesadaran baru. Lewat refleksi. Buktikan lewat refleksi. Angka baik bisa lewat 2. Hasilnya tercapai atau refleksinya bagus. Ya, maaf Pak, kalau tidak bisa jawab ini dengan sempurna. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak Tanan. Memang pandangan entrepreneurship itu di beberapa kalangan yang saya jumpai itu pikirnya itu soal profit, soal bisnis saja. Padahal entrepreneurship sangat luas sekali. Di bidang politik juga kita membutuhkan keahlian itu. Di bidang pendidikan juga kita membutuhkan program itu untuk merancang kurikulum, cara mengajar yang kreatif dan dinamis. Dan saya sebenarnya ketika saya belajar mengenai entrepreneurship, saya sangat dibukakan sekali Pak. Waktu itu ketika belajar di bawah tuntunan Pak Tanan sama Pak Ciputra. Ya, saya bersyukur sekali bisa belajar selama 3 bulan di sana. Ya. Cuma itu program itu berhenti ya Pak, ya TOT itu ya? Ya, sudah tidak ada, Pak. Ya. Sudah tidak ada. Baik Pak Tanan, ini ternyata sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi saya atas nama STT Abdiel sungguh-sungguh mengucapkan terima kasih. Ini yayasan kami, Bu Vera bilang kepada saya seperti ini, wah, kok bisa mengundang Pak Tanan? Wah, ini luar biasa sekali kalau Pak Tanan mau bicara di Abdiel. Ya, saya bilang, iya puji Tuhan Pak Tanan mau menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Maka di hari ini saya minta supaya tenaga kependidikan semuanya ikut Pak. Tenaga kependidikan itu ada jumlahnya sekitar 27, tapi mereka hanya menonton bersama, Pak. Ya. Sehingga belajar keterampilan ini yang penting ini, karena kalau kita tidak punya jiwa entrepreneurship, memang STT ini akan stagnan, Pak. STT ini akan statis. Dan STT ini saya rasa jiwa entrepreneurship-nya terpelihara dengan baik. Kami punya program S2 musik gereja, Pak. Satu-satunya di Indonesia yang membuka jurusan vokal, kemudian juga penelitian. Dan kami bersyukur. Sekolah musik kami baik, berkembang baik, dan sekolah teologi PAK sekarang di PAK setiap minggu tuh ada produk dari sekolah minggu, Pak, untuk sekolah minggu. Nah, di teologi kita ini sepanjang bulan ini Juni-Juli nanti penuh dengan seminar. Pembicaranya ada yang dari Jerman, kemudian dari beberapa orang-orang pakar di Indonesia yang mau menolong berbagi ilmu. Pak Tanan, atas nama STT Abdiel, saya mengucapkan terima kasih. Kapan-kapan kalau pas traveling di Semarang, silahkan mampir. Ya, baik, Pak. Nanti saya bisa antar lagi ke teman Pak Tanan yang punya Dreamlight.
Nah, Bapak Ibu terima kasih semuanya Ya. untuk partisipasinya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.